menjelaskan apa pentingnya membangun masjid, apalagi juga pentingnya berdonasi pada malam ganjil ini, insyaallah. Ustadz Faris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang lebih utama adalah kita berpacu dengan waktu ya. Jangan kendor karena Ramadan belum habis tuh. Jangan kalah dengan kuda pacu karena kuda pacu itu semakin mendekati garis finish maka larinya semakin kencang. Pertama, tentang keutamaan Ramadan yang jangan kita sia-siakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita memang belum tahu apakah kita akan berjumpa Ramadan atau tidak. Sementara ketika seseorang meninggal dunia, yang paling dia sesalkan adalah karena dia belum sempat bersedekah. Jadi sebanyak apapun kita memberi, nanti ketika kita meninggal, kita yakin bahwa kita kurang dalam memberi, masih kurang dalam memberi. Karena memang penelitian, Bapak Ibu-ibu, manusia itu paling banyak, dia menikmati hartanya, itu kurang dari 27%. Anda punya harta berapa yang Anda nikmati itu hanya 27%. Ini angka mirip dengan fitur-fitur di smartphone bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa gunakan. Dia memiliki kemampuan yang sangat besar, tapi Anda menggunakannya kurang dari 27%. Untuk WhatsApp, rekam video, foto, Facebook, Instagram, cuma itu. Padahal dia memiliki banyak kemampuan. Jadi rugi beli sampai berapa ribu dolar, tapi yang kita gunakan cuma kurang dari 27%. Begitu juga harta. Jadi berpacu dengan waktu menjelang akhir Ramadan ini sangat terbaik. Ini yang pertama. Karena kita nggak tahu ada kesempatan nggak tahun depan. Yang kedua adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ajwadan nas, karena ajwadan nas, ya, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul orang paling dermawan, dan yang lebih dermawan lagi Rasulullah ketika bulan Ramadan saat Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Nabi, ya, mudarasa Al-Quran dengan Nabi SAW. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin pribadi kita menjadi pribadi yang dermawan. Artinya di 10 malam terakhir ini memang harus ngebut kita di situ. Yang ketiga, saudara, mesti kita ingat. Ada hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun untuknya nanti rumah di surga seperti dia bangun masjid itu. Subhanallah. Kita begini, tidak ada amalan yang sia-sia dalam kehidupan ini. Jangan berpikir wakaf itu harus 500.000, 1 miliar, 1 juta dolar. Tidak, jangan berpikir begitu. Ada dari 10 dolar yang kita sumbangkan itu, lalu dibelikan untuk lantai masjid. Lalu di sana ada hamba Allah yang bersujud, bermunajat kepada Allah, menitikkan air matanya menangis karena takut dengan api neraka. Lantai itu nanti akan bersaksi. Lantai yang air mata menetes karena takut kepada Allah, yang disebutkan oleh Nabi tidak akan disentuh neraka. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah di lantai dari hasil wakaf kita. Itu luar biasa sekali. Jadi, saudara, mari sama-sama kita berpacu ya di waktu yang terbaik ini. Dan Allah pasti ganti. Mustahil Allah tidak ganti apa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya sifat syakirun alim.
Allah maha berterima kasih. Dan Allah mengetahui berapapun yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Jadi mungkin akan ada orang yang mampu membangun masjid. Tapi malam ini kita mendengar lagi diperlukan pembangunan, biaya untuk pembangunan masjid. Dan kita ada di sini, dia bukan satu kebetulan. Berarti Allah SWT ingin kita semua terlibat dalam pembangunan masjid ini. Ini momentum. Ini kesempatan. Ya, ketika kita mendengar ada keperluan untuk agama ini, kita berikan untuk agama ini. Kita berikan kemuliaan ini ya. Tadi malam saya diajak Ustadz Anis ke Hollywood itu. Ya, pada saya sudah ke situ lihat yang tulisan Muhammad Ali ya, satu-satunya di atas itu. Saya berpikir begini saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau Muhammad Ali sanggup melakukan itu dan menjadi simbol bagaimana dia menjaga kehormatan Rasul SAW, kemuliaan Nabi SAW, sehingga nama yang lain di bawah dan dia di atas, kita patut bertanya ke dalam diri kita. Sudah sejauh apa kita menjaga kemuliaan Rasul SAW? Kita menjaga kemuliaan sunnahnya. Kita menjaga kemuliaan misi dakwahnya. Di negeri ini tentu nilainya membangun masjid berbeda ketika kita membangunnya di negeri kita yang mayoritas muslim dan menjadi kebutuhan bersama. Di sini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Indikasi takwa dalam diri kita, seberapa Allah hadir dalam diri kita itu, seberapa hati kita terasa klik ketika ada kesempatan untuk mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga terketuk hati kita semua, ikut sama-sama mengambil bagian dari sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Terima kasih Ustaz. Sekali Bapak Ibu.